Assalamualaikum teman-teman semua. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas materi fisika kelas 11 yaitu gelombang stasioner dan berjalan. Hai friends, saya Stella Ardelia Hera Ananda dari kelas 11 MIPA 5 nomor 28 dari SMA Negeri 1 Gombong. Ya, betul sekali, kita akan membahas materi fisika kelas 11 yaitu gelombang stasioner dan berjalan. Oke, nah pada pembahasannya sebelumnya, gelombang itu kan dapat dibagi menjadi 3 tuh, yaitu berdasarkan arah rambatnya dan arah getarnya, berdasarkan medium rambatnya, dan berdasarkan amplitudonya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas jenis gelombang berdasarkan amplitudonya, yaitu gelombang stasioner dan gelombang berjalan. Check it out! Oke, yang pertama adalah gelombang stasioner. Apa sih gelombang stasioner? Gelombang stasioner adalah hasil perpaduan dua buah gelombang yang amplitudenya selalu berubah. Artinya tidak semua titik yang dilalui gelombang ini memiliki amplitudo yang sama. Dalam gelombang stasioner itu juga pasti terdapat istilah simpul dan perut. Simpul itu adalah titik amplitudo yang minimum, sedangkan perut adalah titik amplitudo maksimum. Gelombang stasioner dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah gelombang stasioner ujung bebas yang merupakan superposisi gelombang pada seutas tali di mana salah satu ujungnya dikaitkan dengan sebuah cincin yang dapat bergerak bebas. Pada gelombang jenis ini, gelombang pantul tidak mengalami pembalikan fase atau bisa dikatakan beda fasenya sama dengan 0. Yang kedua adalah gelombang stasioner ujung tetap yang merupakan superposisi gelombang pada seutas tali di mana salah satu ujungnya diikatkan pada tiang sehingga tidak dapat bergerak bebas. Pada gelombang jenis ini, gelombang pantul mengalami pembalikan fase sebesar setengah. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah gelombang stasioner ujung tetap. Oke, persamaan gelombang stasioner ujung terikat atau ujung tetap yaitu merupakan Y sama dengan 2A sin KX cos omega T. Amplitudo gelombang stasionernya adalah AS sama dengan 2A sin KX dengan keterangan AS merupakan amplitudo gelombang stasioner, Y merupakan simpangan gelombang stasioner, omega merupakan kecepatan sudut gelombang, T lamanya gelombang getar, dan K bilangan gelombang serta X jarak titik ke sumber getar. Nah, untuk menentukan letak simpul dari ujung tetap, gunakan persamaan XP sama dengan setengah lambda kali N dengan N sama dengan 0, 1, 2, dan 3 dan seterusnya ya. Kemudian, untuk menentukan letak perut dari ujung tetap menggunakan persamaan XP sama dengan 1/4 lambda kali 2N plus 1 dengan N 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke, yang kedua adalah gelombang stasioner ujung bebas. Persamaan gelombang stasioner ujung bebas adalah Y sama dengan 2A cos KX sin omega T. Amplitudo gelombang stasionernya adalah AS sama dengan 2A cos KX. Dengan keterangan masih sama seperti tadi ya teman-teman. Oke, untuk menentukan letak simpul dari ujung bebas, gunakan persamaan 1/4 lambda kali 2N plus 1 dengan N-nya 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan untuk menentukan letak perut dari ujung bebas, gunakan persamaan XP sama dengan setengah lambda kali N dengan N-nya 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke, yang kedua akan kita bahas adalah gelombang berjalan. Gelombang berjalan adalah rambatan gelombang yang terjadi dari sumber getaran sampai ke posisi tertentu sesuai arah rambatan gelombang. Coba perhatikan sebuah gelombang berjalan bertali yang diikat pada gambar di bawah. Nah, begitu. Nah, bisa sambil diperhatikan ya teman-teman gambar yang tertera pada PowerPoint tersebut. Oke, lanjut. Simpangan pada gelombang berjalan adalah sebagai berikut. Y sama dengan A sin omega dalam kurung T min X per Y. Y sama dengan A sin 2pi per Y dalam kurung T min X per V. Y sama dengan A sin 2pi dalam kurung T kecil per T besar min X per lambda, di mana
K sama dengan 2pi per lambda, dan omega sama dengan 2πf atau 2pi per T. Sehingga persamaan gelombang berjalan tersebut menjadi Y sama dengan plus minus A sin 2pi T kecil per T besar plus minus X per lambda. Jadi Y sama dengan plus minus A sin omega T plus minus Kx. Keterangannya seperti pada yang tertera pada PPT ya guys. Nah teman-teman, sambil memahami persamaan gelombang berjalan tersebut yang tadi sudah dijelaskan di atas, kira-kira teman-teman ada yang penasaran nggak sih kenapa tandanya ada plus minus yang ada di atas tadi? Nah ternyata ada ketentuannya nih. Tanda plus minus berlaku plus jika gelombang merambat ke kanan dan titik asal 0 bergetar ke atas, sedangkan min jika gelombang merambat ke kiri dan titik asal 0 bergetar ke bawah. Selain simpangan, gelombang berjalan juga mempunyai sudut fase, dan beda fase. Sudut fase merupakan sudut yang telah dicapai gelombang sampai ke suatu titik tertentu. Fase gelombang didefinisikan sebagai bagian atau tahapan gelombang berkaitan dengan simpangan dan arah gerak gelombang. Sedangkan beda fase merupakan perbedaan fase dalam gelombang. Persamaan ketiga besaran gelombang tersebut dituliskan seperti di bawah ini. Bisa dilihat ya teman-teman. Yang pertama adalah sudut fase, yaitu rumusnya omega T min Kx dengan fase T kecil per T besar min X per lambda. Sedangkan beda fase sama dengan delta X per lambda. Oke, bisa diperhatikan dan dipahami ya teman-teman. Lanjut contoh soal. Sebuah tali, salah satu ujungnya digetarkan terus-menerus dan ujung lainnya terikat kuat. Jika amplitudo yang diberikan adalah 10 cm, frekuensinya 4 Hz, dan cepat rambat gelombang pada tali 4 meter per second, tentukanlah A. Amplitudo sebuah titik yang berjarak 1 meter dari titik ikat, B. Jarak simpul ketiga dari ujung terikat, dan C. Jarak perut kedua dari ujung terikat. Nah, jawab. Diketahui A-nya atau amplitudo sama dengan 10 cm, maka sama dengan 0,1 meter. Frekuensinya adalah 4 Hz. Cepat lambatnya merupakan 4 meter per second. Yang ditanyakan itu adalah AP, X3, dan X2. Oke, jawab atau penyelesaian. Untuk menyelesaikan soal di atas ada beberapa besaran atau nilai yang perlu dicari terlebih dahulu, yaitu panjang gelombang atau lambda dan bilangan gelombang atau K. Menghitung panjang gelombang bisa dengan rumus seperti di bawah ini, yaitu lambda sama dengan V per F sama dengan 4 per 4 sama dengan 1 meter. Hitung bilangan gelombang atau K sama dengan 2pi per lambda. 2pi per 1 sama dengan 2pi. Oke, kita mulai menyelesaikan dari A atau amplitudo suatu titik pada jarak 1 meter. AP sama dengan 2A cos Kx sama dengan 2 dikali 0,1 dikali cos kali 2P kali 1 sama dengan 0,2 meter. Yang B yaitu simpul ketiga. X3 sama dengan 2N plus 1 lambda per 4 sama dengan 2 dikali 2 plus 1 dikali 1 per 4. Maka hasilnya menjadi 1,25 meter. Perut kedua atau X2 sama dengan 2N lambda per 4 sama dengan 2 kali 1 dikali 1/4 sama dengan 0,5 meter. Suatu gelombang berjalan memenuhi persamaan Y sama dengan 0,2 sin 2pi dikali 60 T min 2X dengan Y dan X dalam meter dan T dalam second. Cepat lambat gelombang tersebut adalah, nah, pembahasannya seperti ini. Y-nya sama dengan 0,2 sin 2pi 60 T min 2X sama dengan 0,2 sin dalam kurung 120 pi T min 4 pi X. Itu dikalikan ya, 2pi dikali 60 T min 2X. Nah, setelah dikalikan maka persamaannya menjadi Y sama dengan A sin omega T min Kx. Dari persamaan di atas diperoleh frekuensi ini. Omega-nya tadi kan 120 pi ya, maka omega itu rumusnya sama dengan 2πf. Omega yang tadi kan 120 pi itu dari persamaannya di atas. Nah, lanjutnya omega ini dijadikan 2πf sama dengan 120 pi. F-nya sama dengan 120 pi dibagi 2 pi sama dengan 60 Hz.
Dan panjang gelombangnya yaitu 2pi per lambda sama dengan 4pi. Maka lambda sama dengan setengah Hertz. Sehingga cepat gelombangnya menggunakan rumus V sama dengan lambda kali F sama dengan setengah kali 60 sama dengan 30 meter per second. Oke, sekarang kita akan bahas sedikit tentang percobaan Melde. Percobaan Melde bertujuan untuk mengukur cepat rambat gelombang. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi cepat rambat gelombang dapat dilakukan dengan mengubah-ubah panjang tali, massa tali, dan tegangan tali atau berat beban yang digantungkan. Orang yang pertama kali melakukan percobaan ini adalah Melde, sehingga disebut dengan percobaan Melde. Nah, gambarnya seperti yang ada dalam PowerPoint. Hasil percobaan Melde. Berdasarkan percobaan Melde tersebut diperoleh hasil bahwa kecepatan merambat gelombang transversal pada dawai 1 berbanding lurus dengan akar panjang dawai, 2 berbanding terbalik dengan akar massa dawai, 3 berbanding lurus dengan akar gaya tegangan dawai, 4 berbanding terbalik dengan akar massa persatuan panjang dawai, 5 berbanding terbalik dengan akar massa jenis dawai, 6 berbanding terbalik dengan akar luas penampang dawai. Nah, pernyataan tersebut jika dinyatakan dalam persamaan adalah sebagai berikut. Persamaan dan keterangannya seperti yang tertera dalam PowerPoint. Bisa dipahami ya teman-teman semua? Thank you for participating. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.